Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada 'an dhikrika fa inna lahu ma'ishatan danka. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula tentunya kita mengajak untuk senantiasa meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap surah At-Tariq. Kita baru sampai pada ayat ke-7 dari surah At-Tariq. Kita telah menjelaskan bahwa sumpah Allah terhadap langit dan sumpah Allah terhadap dengan bintang At-Tariq, yaitu suatu kekuatan yang sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan nyata yang mampu menembus kegelapan malam. Itulah kiranya mengantar kita untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang tak terbataskan, untuk bagaimana melihat, menjaga hambanya, melihat sikap dan perilaku kita. Itulah sebabnya di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari kekuatan-kekuatan itu. Karena di sini dikatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Yang tadinya Allah bercerita tentang kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat yang menguasai diri manusia. Maka Allah mengatakan, kalau mau melihat kekuatan itu, pandanglah dirimu, pandanglah dirimu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Kaji itu mulai dari A sampai Z-nya dirimu, dari hilir ke hulu, dari sejak penciptaan. Nanti bercerita memang aku ini suatu Tariq sama Tariq, dari hilir ke hulu, bercerita tentang anatomi manusia, baik itu secara medis ataupun yang anatomi manusia yang non medis. Yang saya maksudkan itu mungkin istilah saya tidak terlalu tepat. Yang saya maksudkan non medis itu tak bisa dijangkau oleh dokter siapapun. Karena nanti pada ujung ayat ini, yauma tublas sarair, Allah akan mengungkap rahasia apa
dalam diri manusia. Siapa yang pernah melihat rohnya dan itu ada potensi dalam dirinya? Dan siapa yang pernah melihat hatinya? Tidak pernah, tapi itu adalah potensi. Siapa yang pernah melihat akarnya? Kalau otaknya, penuhnya, apanya itu kerja-kerja medis, dokter. Nah, untuk mampu melihat kekuatan-kekuatan yang Allah sumpahkan, lihatlah penciptaan manusia yang secara garis besar yang melalui proses pembentukan fisik dan proses penciptaan rohanianya manusia. Tidak bisa dipisah. Memang dikatakan memang fikir dan air yang terpecah, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum. Itu semua yang bersifat fisik lahirnya di situ. Semua yang bersifat fisik adalah tercipta dari air itu. Tapi yang non fisik bukan dari situ. Bukan dari situ. Yang non fisik melalui proses tersendiri. Saya mencoba dengan keterbatasan pengetahuan saya dalam dunia seperti itu mencari informasi seperti apa sebenarnya sel-sel manusia ini yang bersifat material. Kenapa Allah menjelaskan secara gamblang manusia diciptakan dari air mimmain nafik. Sementara Allah juga berkata wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku ciptakan roh manusia itu dari itu. Ada artikel yang saya pernah baca bahwa mulai dari yang sekecil-kecilnya dalam diri manusia yang bersifat material sampai yang sebesar-besarnya itu mimmain nafik, dari air yang terpecah, tulang, otot, daging, saraf-saraf yang terkecil pun itu dari mimmain nafik. Nah, dalam artikel itu saya baca, ternyata saraf-saraf yang dimiliki manusia itu miliaran. Dan saya pernah konfirmasi dengan dokter, iya, saraf-saraf manusia itu miliaran. Kita hanya mampu memindahkan ilmunya ke dokter kita. Sahabat dokter itu berkata kepada saya, itu sarafnya mata kanan dengan sarafnya mata kiri itu berbeda. Sekalipun berbeda di mata, begitu juga telinga, nggak bisa begitu. Menurut ini penjelasan, saking berkembangnya ilmu manusia untuk menelusuri itu, ada yang khusus dokter telinga kanan dan ada khusus dokter telinga kiri. Berbeda struktur anatominya. Nah, saraf yang ada dalam diri manusia, kalau kita mau mencoba menghubungkan
dia diberikan kekuatan-kekuatan untuk mampu menerima rangsangan. Nah ini sudah masuk satu masukan rohani di sini. Sudah masuk sentuhan rohani di sini. Bahwa syarat sekecil apapun Allah memberi kekuatan untuk menerima rangsangan, untuk bisa menangani rangsangan, untuk bisa membawa rangsangan, membawa ke otak, kemudian dari otaknya sampai ke seluruh bagian-bagian manusia. Jadi ada sirkulasi antara rohani ini dengan yang mimaidah ini. Dan tidak ada yang mampu melihat kekuatan-kekuatan secara material, secara fisik yang melengkapkan saat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah an-najmus sakit, mampu menembus. Kembali lagi kita mau mengaitkan dengan wassamai, Allah sumpahkan dengan langit. Dibilang yang kau lihat ini saja yang kau bisa sebut, masih banyak yang kau tidak tahu dibanding yang kau tahu. Nah siapa yang menguasai? Ini kan kita bertanya-tanya ini. An-najmus sakit ini minta yang memiliki energi yang sangat dahsyat. Siapa yang bisa mengawasi sistem kerja syarat-syarat itu? Supaya tidak koslet. Supaya tidak koslet. Nah, dengan bentuk tubuh kita yang sangat terbatas yang sampai miliaran, dengan syarat-syarat itu yang mengatur sirkulasinya sudah tidak koslet antara satu dengan siapa. Mungkin ada yang berkata itu akan berjalan secara alami. Adakah tercipta sesuatu dari yang tidak ada? Tidak mungkin mau tercipta sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Rumus dan mana itu mengatakan dia datang dengan sendirinya. Nah itu dari sisi unsur material pada diri manusia itu pun kita tidak mampu. Dan itu material ini yang bisa dijangkau dengan alat pembesar seperti yang bisa melihat secara kalau dia unsur material, tetapi unsur rohaninya mau pakai pembesar apa tidak mampu melihat. Tidak mampu melihat. Mau pakai pembesar apa? Kecuali kekuatan Allah yang bisa. Bayangkan syarat yang sekecil itu sampai miliaran mampu dilihat dengan alat canggihnya manusia bergerak. Tapi yang mengenai unsur rohaninya mau pakai alat apa? Secanggih apapun alat itu, tidak ada yang pernah melihat nyawa. Tidak ada yang pernah melihat akal. Tidak ada yang pernah melihat hati. Yang dilihat itu adalah otak. Hati yang dimasukkan itu adalah bukan hati yang dimasukkan oleh otak. Siapa yang pernah melihat rahasia? Siapa yang pernah melihat anggur? Siapa yang pernah melihat af'ad? Siapa yang pernah melihat nafs?
untuk lebih memahami wassamai wa tariq, manusia diperintahkan oleh Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba lihat dulu dirimu, seperti apa Tuhan berintah. Dan tegas Allah mengatakan kata kuncinya, kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekecil apapun, setidak mampu apapun yang kamu tidak mampu melihatnya, Allah katakan 'alaiha hafiz, ada. Kemudian setelah itu Allah menceritakan, mengangkat manusia untuk membuka wawasannya, melihat supaya mampu menangkap wassamai wa tariq itu. Allah kembali mengatakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Jangan pernah berpikir bahwa ini akan binasa, akan hancur setelah mati. Dan kan secara konkret, secara kenyataan, bahwa hidup ini berakhir dengan mati. Jangan pernah dikira bahwa sudah berhenti urusan. Oh tidak. Allah mengatakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu menghidupkan kembali. Dan itu yang dimaksudkan di sini adalah dunia, bukan dunia sekarang, alam akhirat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu memberikan kehidupan baru lagi manusia-manusia ini. Jadi sebegitu dahsyatnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut perkiraan kita akan berakhir dengan kematian. Saya punya teman dari Spanyol, namanya Maria Mudis, memang ateis dari sini, tapi banyak menguasai Al-Quran, sama-sama jalan. Dia bilang, haruslah coba lihat, kalau masih mau percaya, ini apakah bukan ini kenyataan yang kita lewati dengan kuburan? Saya urusan di sini. Itu begitu, begitu kata dia. Pak dulu mengambil suatu ayat, dia kata wa ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil ilmi. Sebenarnya orang intelektual itu bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah. Berakhir kehidupan sini, Ustaz. Saya pergi lihat itu ayat. Saya tanyakan dulu sini, berapa baca itu ayatnya? Baca sendiri. Yang penting ini ayat. Ternyata memang ayat. Dia salah dalam memahami ayat, karena ada baunya di situ. Dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluna fil ilmi. Ada ayat yang yaquluna ini yang tidak dipakai dan salah memahami baunya. Baunya di situ bukan bermakna dan, nggak bisa bermakna dan. Karena kalau bermakna dan, rusak. Umpamanya saya katakan begini, saya dan Pak Dewan umpamanya pergi ke Jakarta, dua-duanya pergi. Nah, dia memaknakan dan ini sama dengan itu. Tidak ada yang mengetahui takwilnya akurat kecuali Allah dan orang-orang intelektual. Nggak bisa. Di situ wahnya itu tidak boleh bermakna dan, karena ada yang berulang di situ harus bermakna. Tidak ada yang mengetahui takwilnya di Al-Quran kecuali Allah. Wa rasuluna fil ilmi yaquluna, maka terjemahannya bahwa di situ bukanlah sementara orang-orang beriman akan berkata saya percaya. Itu baru benar terjemahannya. Nah,
bilang kecuali Allah. Sementara orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi, orang intelektual, yaquluna amanna, akan berkata saya percaya itu ya. Itu orang benar. Jadi kalau kita tidak memiliki kekuatan tersendiri menghadapi mereka, karena kita dikasih bimbang. Nah sama ini sekarang ini. Inna ala raja ini lafadi. Allah mampu dengan mudahnya menciptakan kehidupan baru setelah mati. Itulah saya sering, kalau ada takziah, saya sering angkat ayat ini, bahwa mati tidak identik dengan tiada. Mati tidak sama dengan tiada. Mati itu sama dengan ada. Kita ke Mekah, kita ke Madinah, kita disuruh oleh utama kita mengatakan assalamualaikum ya ahlat dia. Kita disuruh bersalam. Kepada siapa kita mau bersalam? Kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Kita jalan, kita dapat kuburan. Bismillah, kita disadarkan membaca apa? Assalamualaikum ya ahlan kubur. Salam sejahtera bagimu wahai penduduk kubur. Nah, dikatakan salam kepadamu wahai orang mati. Nah, penduduk kubur. Kita mau bersalam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Tentu kita mengatakan yang ada. Oh, kalau begitu mati tidak sama dengan tiada. Kalau ada berpikir seperti itu, tidak ada bedanya dengan ateis yang tak Tuhan, yang tidak memahami kehidupan rohani. Berarti baru satu aspek kehidupan dirinya yang dia lihat. Sebentar kita ini dan orang yang beragama dikatakan proses pembentukan fisik dan proses pembentukan rohaninya manusia. Untuk proses pembentukan rohani ini, saya mau ulangi tadi, sehebat apapun ahli kedokteran itu tidak pernah ada yang melihat proses rohani itu. Sebesar apapun alat pengendalian nyawa, ada yang pernah melihat akal? Tidak ada yang pernah melihat akal. Yang mampu dilihat dari otak. Jadi perjalanan hidup manusia yang disampaikan dalam Al-Quran ini di ayat 1-8 itu perjalanan hidup di dunia. Jadi ayat 1-8 itu perjalanan hidup manusia di dunia. Kemudian seterusnya mulailah bercerita tentang kehidupan akhirat. Makanya dikatakan yauma tublas sarair. Pada hari akhirat itu diungkap as-sarair. As-sarair itu jamak daripada rahasia. Jadi kalau ada sama berkata tidak ada itu kata-kata rahasia dalam Al-Quran. Kita sering mengatakan bahwa potensi rohani yang dalam hidup manusia adalah akal, nafsu, akal, hati, al-fuad, al-lub, al-ruh, asir. Asir inilah jamak daripada sarair. Sarair jamak daripada asir. Nah, ada rahasia-rahasia. Nah, apa kata ulama-ulama kita yang
latifatun mawdi'atun fil qalbi, suatu energi yang sangat halus, sangat halus yang Allah titipkan di hati manusia. Itu satu perkara. Dan kerjanya apa? Kerjanya itu menurut Ibnu Arabi dikatakan itu adalah kerjaannya al-musyahadah. Al-musyahadah itu saya tidak ada bahasa Indonesia ini. Si taruna saling menikmati. Kaunuhu mahalun li anwaril musyahadah, kekuatannya adalah memang nunggu yang dipakai untuk melihat. Makanya ini rahasia ini tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Makanya dikatakan al-musyahadah, ia selalu menikmati kehadiran Allah dalam dirinya. Itu kerjaan sir itu seraya. Kalau akal terkadang dia bekerja dengan potensinya, yaitu untuk merasionalkan sesuatu. Kalau sir ini kerjanya memang selalu bermesraan dengan Tuhannya. Karena kita pakai bahasa begitu saja. Ya. Ada kemesraan antara sir dengan Tuhan. Tidak pernah bisa. Makanya tidak pernah bohong. Nanti di akhirat kata Al-Quran, tubelas sarair akan diungkap nanti itu kerjanya rahasia ini yang kita miliki. Apakah kita tidak kasih kabar atau tidak? Ada orang yang kasih kabar rahasianya. Ya, misalnya perilakunya. Kalau ada perilakunya kelihatannya tidak menciptakan kemesraan dengan Tuhan, yakin rahasia orang ini penuh dengan kotoran. Yang kita maksudkan penuh dengan kemesraan dengan Tuhannya, tutur katanya, diamnya, memandangnya, gerakannya selalu memanifestasikan sifat-sifat mulianya Allah. Inilah orang bermesraan dengan Tuhan. Nah itu nanti 12 syarat akan diungkap. Kalau kerja-kerjanya itu syarat, itu saya istilahkan. Kerja-kerjanya rahasia itu adalah kerja yang tidak ada bunyi, kerja yang tidak ada hurufnya, kerja yang tidak ada angkanya. Kalau kerja akal masih bisa ada angkanya. Makanya Allah mengatakan, Allah mengadakan akal kita tentu bekerja itu dekat seperti apa, tapi serasa berkata akal dan berpikir dekat seperti dekatnya dengan sesuatu salah. Nah ini nanti yang mau diangkat, dibuka di akhirat. Serahnya seperti apa? Ya betul serahnya. Jadi saya kira kalau ada yang masih menyaksikan potensi-potensi rohaninya seperti ini, mungkin bisa kembali menelaah Al-Quran. Ulama-ulama yang menekuni inilah yang bisa berangkat seperti itu. Ada ulama yang memang tidak ada yang menekuni dunia fikih, yang menekuni dunia usul, dan bukan di sini sekarang. Dunia fikih, ulama fikih itu setelahnya apa? Persoalan gerakan fisik, gerakan organ manusia.
tidak ada sore. Nah, itu nanti dikatakan yauma tublas sarair, akan diungkap rahasia. Apa yang terjadi? Pamalahu min quwwatin wala nasir. Nggak ada lagi yang bisa membantah nanti. Nggak ada yang bisa membantah. Karena inilah yang realitas yang bekerja, yang berkata. Memang saya begini, nggak ada lagi. Karena dia namanya rahasia sedangkan dia tidak nampak. Yang tidak ada hurufnya akan menjadi ada hurufnya nanti di akhir. Yang selama ini kerja-kerja rahasia yang tidak ada angkanya, tidak ada hurufnya, tidak ada bunyinya, nanti di akhir akan berbunyi, akan berangka, akan berhuruf, akan terbaca. Itulah ajaran kita, itulah ajaran Islam. Itu tadi kita katakan bahwa ayat 1 sampai 4 itu hanya berkisah tentang anatomi fisik manusia. Nah, sekarang ini secara anatomi yang rohaninya ini manusia seperti ini. Pamalahu min quwwatin wala nasir. Kita menerjemahkan secara bebas itu sebenarnya kalau mau lihat pamalahu min quwwatin, tidak ada lagi kekuatan yang bisa membantahnya, wala nasir, tidak ada yang bisa menolong. Kalau sudah berkata begitu, asra'i nampak yang tak berbunyi, yang tak berhuruf, yang tak berangkat, nggak ada yang bisa membantah. Nah, sesudah itu Allah kembali bersumpah lagi. Allah kembali bersumpah lagi. Wassama'i zatil wajhi. Jadi sumpah Allah terhadap tentang langit yang pertama, wassama'i wa tariq, itu mukadimah untuk mengenal kehidupan duniawi. Tetapi wassama'i zatil wajhi ini sumpah Allah terhadap langit mengangkat potensi rohani kita untuk mengenal kehidupan yang akhirat. Apa artinya wassama'i zatil wajhi? Demi langit zatil wajhi yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan. Apa yang mengembalikan? Coba kita bayangkan, kita diangkat lagi oleh Allah, akan kita bekerja. Coba lihat bagaimana sistem kerjanya langit, mengangkat air, kemudian menurunkan. Jadi tentang kehidupan akhir ini. Dan yang dikira berarti di situ Allah memiliki kekuatan untuk itu. Zatil wajhi. Langit itu saja yang mampu sistem kerjanya itu menaikkan air. Saya juga sangat keluar di sini, tapi kita dulu pernah berada ilmunya seperti itu. Menguap naik air kemudian keluar. Itu kerja-kerja wassama'i zatil wajhi. Dan itu yang diilustrasikan oleh Allah di ayat begitu. Allah punya kekuatan untuk mengembalikan kehidupan kembali dengan yang lain. Seperti halnya air ini yang diturunkan oleh langit. Wal ardi zatil sadr. Dan bukan hanya langit, tapi juga zatil sadr. Bumi yang memiliki belahan-belahan. Apa yang dimaksudkan belahan ini? Tentu saja kita melihat kalau ini diangkat kita oleh Allah di dunia ini, dunia bumi itu terbelah ketika ada tumbuhan yang hidup di situ.
Nah, Allah mampu nanti mengungkap ini yang tersimpan dalam rahasia kita nanti sampai sadar. Mau seperti apa, muncul semua. Kemudian dikunci oleh Allah, dikatakan innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hasan. Ini Al-Quran laqaulun faslun, ada sesuatu yang pasti benar. Kalau qaulun faslun itu membedakan antara satu dan lain. Kalau kita mengambil ke bahasa Makassar, ini bahasa bodoh, ini Al-Quran pasti terjadi. Wa ma huwa bil hasan, bukan sederhana, bukan sederhana. Jadi kalau begitu Al-Quran ini bukan sederhana. Kita dituntut kembali bertanya-tanya pada diri kita. Seperti apa kita meyakini kebenaran Al-Quran? Jangan-jangan cuma ilmu yakin saja, kita tidak memiliki hakul yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Kita banyak terpedaya dengan propaganda-propaganda yang menyesatkan. Dan sehingga kenapa kita gampang bergeser dari Al-Quran, kata-kata Al-Quran? Karena kita hanya memiliki ilmu yakin, tidak memiliki hakul yakin. Ambil contoh, ini berkali-kali ada ambil contoh, tapi tidak apa-apa diulangi lagi. Allah kan berkata bahwa waktu janahaka liman yantaba'aka minal mu'minin, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu. Berkali-kali. Apakah seberapa persen kita membuktikan ajakan Al-Quran ini semua? Ya, itulah dari kita. Itulah dari kita. Kalau mau dijawab seberapa persen daripada ajakan Al-Quran, itulah dari kita. Dan itulah nanti yang akan di akhirat. Dan sebenarnya sudah bisa kita mengetahui posisi kita di akhirat nanti. Lihat sekarang. Makanya Nabi berkata, kalau Anda mau mengetahui seperti apa posisimu di sisi Allah, lihat seberapa posisi Allah pada dirimu. Jadi ini ada pembuktian terbalik yang bisa. Jadi jawaban-jawaban itu ada, sudah ada dalam diri kita. Oh, bisa. Itu kenapa saja ini? Siapa yang mau mengetahui seberapa posisinya di sisi Allah? Ya, hendaklah ia mengetahui seberapa posisi Allah pada dirinya. Kalau ilmu yakin kita miliki, ya itu tahu. Itu dia kita miliki. Dan Allah mengatakan innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hasan. Innahum yakiduna kaida. Ini pernyataan kepada Allah, oleh Allah kepada kita. Innahum yakiduna kaida. Kehidupan ini banyak menawarkan propaganda yang menyesatkan. Tetapi Allah menjawab, wa akidu kaida. Sehebat apapun propagandanya kehidupan dunia ini, wa akidu kaida. Tapi kalau kau pakai kekuatanku, tidak ada artinya. Sebegitu itu Allah menuntut kita ini.
sehebat apapun propaganda itu, kata Allah, wa akidu kaidah. Nah, artinya itu kalau Anda menggunakan kekuatanku. Memang kalau terjemahan dilibatkan agama, dikatakan mereka merencanakan budaya. Sebenarnya ini propaganda kehidupan yang menyesatkan. Apakah tidak boleh saya ambil contoh ini habis pilkada kita ini? Berapa banyak orang tersesat dari propaganda seperti itu? Kamu dijanjikan menduduki posisi seperti ini. Banyak yang tertarik dengan seperti itu. Ini kan propaganda kehidupan yang menyesatkan. Berapa banyak orang yang selamat dari propaganda yang beroleh ini? Seandainya kita mau membuktikan, saya kira mungkin lebih banyak yang terpedaya dibanding yang bertahan. Jadi pernyataan Allah dalam Al-Quran seperti ini, innahu, kata tauhid, sesungguhnya kita mengatakan bahwa pasti manusia berhadapan dengan berbagai macam bentuk kehidupan yang bisa mematikan hati kita. Jadi kita bisa mudah melihatnya. Nah, apakah sekarang tidak tanya diri kita, apakah kita mau terpedaya dengan itu semua? Itulah tadi yang saya katakan bahwa Allah bercerita tentang anatomi manusia untuk menjadikan jembatan mengenal Allah. Artinya bahwa kita harus menjaga diri kita. Juga dulu pernah ibu juga persoalan LGBT itu dulu. Ada kaum yang setuju, ada kaum yang tidak. Macam-macam. Dan hanya orang yang memiliki hati yang hidup, sehat, sir yang hidup, mampu mengimbangi keinginan material kita. Saya sering katakan bahwa karena kita ini terbentuk dua unsur material dan unsur rohani. Kalau daya tariknya material ini yang terlalu kencang, maka kita banyak bekerja secara material untuk menutupi itu. Terabaikan ini, kurus kerempeng ini unsur rohani kita. Makanya Allah tutup ayat ini mengatakan pemahil kafirin abidhum perwaidan. Jangan dilakukan, tidak dikasih kontak siksaannya, akan lebih, pada akhirnya akan mendapatkan abidhum, ya kan? Bukan berarti dia kalau karena sudah dikasih peringatan, makanya Allah bercerita panjang lebar di atas di awal itu ini yang mau lakukan. Kalau toh masih ada yang mau terpedaya dengan itu, biarkan dia ucapan Allah. Biarkan saya itu sudah diberi nasihat, sudah diberi pandangan secara rasional. Aku berkata begini, tapi kalau toh masih ada yang tidak mengindahkan kata pastinya Al-Quran, lepaskan dia. Dia akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak ada lagi mampu menolongnya. Pemahil sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Aku yang kata. Oh, ungu lagi.